Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil agyar wa miftahi babil yasar Sayyidina wa maulana Muhammadinil Mukhtar wa alihi afhar wa ashabil akhyar adada ni'amillahi wa ibtalih amma ba'd. Kalau habis makan cempedak langsung batuk, kayaknya ada yang sirik nih. Baik teman-teman semua yang amat sangat saya hormati dan Allah muliakan. Alhamdulillah kita dipertemukan kembali oleh Allah setelah 3 hari kita libur berturut-turut ya, dari hari Jumat dari hari Sabtu sama Minggu kita ketemu di hari Senin. 3 hari kita ngaji libur berturut-turut. Ada yang mungkin senang ya, ada yang mungkin menanti-nanti, ada yang mungkin menanti-nanti tentang apa, tentang ngaji ini. Dan alhamdulillah kita batuk orang kaya, alhamdulillah kita ketemu lagi ya. Insya Allah pengajian kita pada sore hari ini akan memberikan insight baru terhadap perjalanan kita semua. Karena yang akan kita bahas tentang apa sekarang? Tentang lebih bagus mana menyepi dengan membersamai. Jadi pasti ya teman-teman semua, ketika kita berjalan dalam perjalanan spiritual, ya ketika kita berjalan dalam spiritual itu ada 2 fase. Fase di mana kita ingin menyendiri, namanya uzlah. Fase di mana kita ingin bersama dengan orang-orang banyak, namanya mukhalafah. Ini lebih bagus mana sih? Kita membersamai atau menyendiri gitu. Kenapa? Karena ini terkait dengan perjalanan spiritual. Ketika kita berada dalam perjalanan ini akan ada satu fase di mana makhluk-makhluk itu menjadi apa? Menjadi awaik, menjadi penghalang antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita milih yang mana? Apakah kita menyendiri ataupun kita harus membersamai? Nah, insya Allah akan kita lihat ya, lebih bagus yang mana. Nanti teman-teman semua bisa dicatat pengajian kita pada sore hari ini. Silakan dibuka halaman 47. Jadi bagi yang teman-teman yang kemarin ikut di Bromo, ya alhamdulillah semuanya sehat-sehat, nyampe rumah masing-masing dalam keadaan sehat-sehat juga. Masih sah. Ya nggak perlu diulang lagi ya, masih sah. Itu saya dulu pernah ada yang nanya juga kayak gitu. Kayak misalnya, ini penting ya, kayak misalnya ada orang kaki orang dekat itu bude ya, orang dekat nggak jauh dari rumah bude itu biasanya. Jadi kalau kita nikah ya, dulunya kita pasangan kita Kristen misalnya ya, atau non Islam lah ya. Terus setelah beberapa tahun nikah dia pindah ke agama Islam misalnya seperti itu. Apakah pernikahan harus diulangi? Nah, itu tidak perlu diulangi. Karena saya pernah nanya ke guru saya, orang iso katanya, apa nggak usah diulangi. Siap Jahro. Ya, teman-teman silakan dibuka halaman 47. Ya, kita akan mereview sedikit. Orang usah. Nah, kita akan mereview sedikit tentang pengajian kita pada minggu yang lalu. Bahwa Idul I'tizal, manfaat yang dirasakan
oleh kita saat kita apa? Menyendiri. Jadi teman-teman yang tadi nanya, kenapa kalau saya berjalan dalam ranah spiritual, kok saya hawanya pengennya nyendiri, terus nggak mau bergaul, pengennya diem. Nah pastikan teman-teman ketika kita sendirian, ini ada dalam diri kita, jangan sampai ini nggak ada gitu. Ya, nih saya ulangi lagi. Ketika kita berkesendirian dalam perjalanan spiritual, pastikan ini ada dalam diri kita. Kalau nggak ada, itu namanya bukan perjalanan spiritual, itu namanya introvert. Itu namanya bukan menyendiri, namanya sedang lari dari kenyataan. Beda kan antara lari dari kenyataan dan menyendiri. Nah, orang lari dari kenyataan, dia menyendiri, sedang tidak berbuat apa-apa. Kalau kita sedang dalam perjalanan spiritual, kita menyendiri, ada sesuatu yang siap kita bangun. Kita sedang membangun sesuatu. Gitu ya. Yang pertama nih, al-firagu lil ibadati wal isti'nasu billah. Al-firag, kita merasakan firag itu satu kondisi diluaskan oleh Allah untuk apa? Lil ibadati. Kita diberi waktu yang luas untuk apa? Memperbaiki diri kita dengan ibadah. Ya, betul kayak ini nih Kang Mas pas nih. Ya, perjalanan Kang Mas lagi di sini nih. Wal isti'nasu billah. Lalu untuk apa? Kita mendapatkan kebeningan, ketentraman, kesejukan dengan Allah. Istinas itu apa? Tentang apa? Tentang kesejukan, tentang keintiman dengan Allah Subhanahu wa taala saat kita berada dalam kesendirian. Nah, ketika kita berjalan dalam ranah spiritual, kita ingin menyendiri, pastikan ibadah kita naik. Pastikan juga tentang apa? Tentang keharmonisan kita dengan Allah tuh makin menguat. Ya nggak perlu ya, nggak perlu. Ya sudah sah, nggak perlu lagi ngabisin biaya ya, ngabisin biaya. Tuh, kalau ini nggak ada nih, oke, maka itu bukan perjalanan spiritual. Biasa itu kita sedang berlari dari kenyataan, takut menghindari orang lain, takut terkena masalah, takut terkena dampak dan lain sebagainya. Itu bukan perjalanan spiritual ya. Nah, kalau perjalanan spiritual, teman-teman menyepi, menyendiri, lalu dapat waktu ibadah yang banyak, lalu dapat kebeningan, keintiman dengan Allah. Catat itu. Jadi nanti teman-teman, kalau kita berada dalam fase kayak gini, ibadah kita naiknya, kedekatan kita dengan Allah naiknya. Kalau ada, nah itu namanya perjalanan spiritual. Ya, fight or fly gitu. Ya, fight or fly. Kabur dari kenyataan, menyendiri, menyepi. Nah, kita ngomongnya uzlah, padahal bukan uzlah, kita sedang kabur dari realitas. Emang teman-teman pikir ketika kita lagi dapat masalah, kabur ke gunung, kabur ke gua, diem di masjid, emang nggak ada masalah? Tetap ada. Ya, kita mau lari kemana kek? Ya mau menyembunyikan diri di dalam gentong kek, ya tetap akan ada masalah. Kita mau kabur diem di dalam kendi kayak, tetap akan ada masalah. Nah kita berpikir kalau kita lari kemana, diem di tempat apa, masalah nggak ada, nggak bakal ada. Ya, selalu akan ada masalah. Jadi teman-teman hilangkan ya ilusi kayak gitu. Nanti kalau saya udah dapat warisan, misalnya, kalau saya dapat apa pensiunan, kalau saya udah tua, nanti saya bakal diam di satu tempat di gunung, menyepi, menepi, lalu saat itu saya akan beribadah bla 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 dan lain. Jangan ada pikiran kayak gitu ya. Hilangkan konsep-konsep seperti itu. Ya, hilangkan konsep-konsep seperti itu. Buang jauh-jauh konsep seperti itu. Kenapa? Biasanya kita ingin sedang menghindari masalah. Ya, lari dari realitas. Pernah kita bahas tentang itu. Yang kedua nih, takhalusu anil ma'asi allati yata'arradha lahal al-abdu ghaliban
bil mukhalatati kal ghibati war riya'i wal musaraqati tabai. Sama, hampir sama. Nanti saya akan ajarkan ya teman-teman semua. Khalwat versi kekinian. Khalwat versi kekinian. Apa? Tentang menciptakan suasana meditatif. Ya, dalam keadaan apapun, ya kita akan merasakan ketersambungan dengan Allah. Ya kan gini, tujuan kita khalwat apa sih? Inline dengan Allah, online dengan Allah. Paham ya? Tujuan kita khalwat adalah kita online dengan Allah. Nah, nanti khalwat itu kita bawa di mana-mana. Khalwat itu kita bawa di mana-mana. Kalau kita berbicara TKN misalnya, Toriko Khodian Naksabandi atau Naksabandiyahnya. Nah, beliau itu ada khalwat, namanya khalwat dengan zikir sir. Nah, gini nih, gitu ya. Mata kita tuh menghadap kepada kalbu kita. Itu sedang membawa khalwat, sedang membawa khalwat. Cuman teman-teman itu kan masih ada ritualnya kan, kelihatan sama orang. Ada lagi nanti versi yang lebih kekinian. Apa? Menciptakan suasana meditatif. Hobi, iya ya hobi. Hobi itu nggak ada suara, nggak ada suaranya, tapi itu masih apa? Masih zikir lisan. Yang kalau kemarin yang ikut ke Bromo tuh paham, itu masih zikir lisan. Kenapa masih ada huruf, masih ada suaranya? Nah, yang dimaksud dengan khalwat kekinian, ya, itu namanya apa? Zikir kolbu. Zikir kolbu itu bukan suara Allah, Allah, Allah di dalam hati, bukan. Tapi tentang apa? Merasakan denyut ketuhanan di setiap keadaan. Itu yang dinamakan dengan menciptakan suasana meditatif. Nah, menciptakan denyut ketuhanan di setiap keadaan. Atau merasakan denyut ketuhanan di setiap keadaan. Jadi teman-teman nggak usah masuk goa, ya nggak perlu kemana gitu ya untuk merasakan ketuhanan, nggak perlu. Apa kita ke Bromo untuk tadabur mengingat Tuhan? Bukan. Saya pengen ke Bromo aja teman-teman. Emang di Bogor nggak ada Tuhan sampai saya harus ke Bromo nyari Tuhan, kan bukan tentang itu. Oh di Bromo lebih dekat, nggak bisa. Sama aja, mau di Bromo kayak mau di Bogor ya. Bukan tentang itu. Ke Bromo adalah untuk menyambungkan tali ruhaniah di antara kita semua. Bukan dalam rangka untuk mencari Tuhan. Gitu. Tadabur, menikmati keindahan Tuhan untuk semakin dekat dengan Tuhan. Bukan tentang itu. Berarti Allah jauh dong. Pakai apa? Pakai sebab. Pakai penyebab. Berarti penyebab itu lebih dekat daripada Allah kalau begitu. Ya betul Kang Agus. Ya, tapi itu secret ya, jangan dibuka ya, oke. Japri aja itu mah, di Japri. Jadi ke Bromo itu bukan dalam rangka untuk mencari Tuhan teman-teman ya, tapi dalam rangka untuk mengikat ruhaniah di antara kita semua. Kita kan ketemu dengan orang Timor Leste itu kemarin, orang Jatim, Jateng, kita kumpul bersama-sama. Ya memenuhi undangan Cak Agus dan Mbak Dila. Itu baru ngundang secara gitu loh, apalagi Cak Agus nikah lagi, kita pasti pakai bus ya. Pakai bus kita 5 bus dari Bogor itu. Benar. Mencari sunrise. Nanti insya Allah untuk masalah-masalah begini-beginian, Cak Agus tidak Ustaz. Mbak Dila langsung yang ngegas loh. Ya, Mbak Dila langsung yang ngegas loh. Enggak, beliau baru 2 istrinya. Mau nambah katanya, mau nambah. Mau nambah. Holid sehat ya. Kangen aneh sama antum. Mbak Dila yang ngegas itu. Luar biasa. Si Agus yang malu jadinya itu. Ibu Sylvia ketawa tuh. Baru 2. Iya baru 2.
Itu yang pertama ya, teman-teman pastikan nih, kalau sedang menyendiri ada yang nambah dalam diri kita. Ya siap. Nanti bisa di Bromo, bisa di Merapi, bisa di macem-macem lah nanti insya Allah ya. Berpindah-pindah. Yang penting ada Mbak Dila, ada Kang Mas Agus ya. Untuk apa? Untuk membersamai kita. Nah, insya Allah. Di Dieng, insya Allah di Dieng. Pak Agus kemarin ceritanya istri satu, anak dua di sini ganti anak satu. Bila karena suka lupa kalau masalah status lupa beliau tuh. Fana. Kalau untuk masalah status fana beliau. Itu ya, yang pertama nih. Yang kedua, teman-teman, takhalusu anil ma'asi allati yata'arada laha al-abdu. Pembersihan seorang hamba dari apa? Dari maksiat-maksiat yang sering terjadi kalau kita apa? Kalau kita sedang dalam kondisi bergaul dengan masyarakat. Seperti apa? Seperti gibah, ria, dan mencuri musyarakati tob itu saling mempengaruhi di antara kita semua. Nah, kalau teman-teman sedang menyepi dalam keadaan perjalanan spiritual, teman-teman akan menghindari ini ya, tentang apa? Tentang gibah, ria dan lain sebagainya. Dan pastikan ya, dan pastikan emang gitu Kak Agus ya, tipikal perjalanan tuh gitu, dapat ilmu uji, ilmu uji, ilmu uji gitu. Ya, nggak apa-apa ya, insya Allah semakin bertambah, semakin nanti dapat insight. Yang ujinya langsung Allah tuh, dalam melalui proses takdir. Ketika kita menyendiri teman-teman, pastikan ini hilang semua. Apa seperti gibah, ria dan lain sebagainya itu hilang. Digantikan oleh apa? Digantikan dalam kondisi meditatif itu tadi, kesendirian bersama dengan Allah. Ya. Jangan sampai kita tidak bermasyarakat tapi dengan handphone banyak gibahnya kita. Ya sama aja. Sama aja kalau begitu. Yang ketiga, nih yang ketiga. Mas Ihram langsung kena mental tuh kemarin tuh. Ya sama Bude Pinti langsung dikatain dasmu kemarin. Nah, yang ketiga nih, yang ketiga ada tentang apa? Al khalasu minal fitnati wal husumah. Membersihkan diri dari apa? Dari fitnah dan husumah. Husumah itu apa? Husumah itu tentang permusuhan ya. Kayak gitu-gitu ya. Kita menyepi untuk apa? Mendapatkan kebeningan dengan Allah, menghindari husumah, permusuhan. Jadi daripada kita nanggepin, lebih baik kita menyepi gitu. Bukan tentang fly, tapi kita menghindari konflik, itu lebih diutamakan. Ya, jadi ketika ada konflik di antara kita semua, lebih baik diam diri, melihat lebih dalam. Jangan-jangan kita yang salah. Ya, karena ketika kita sedang bermusuhan dengan orang lain, nafsu selalu memberikan apa? Memberikan dalil tentang membenarkan apa yang kita lakukan. Contoh, kita dengan suami atau dengan istri berantem. Sebenarnya dalam hati paling kecil tahu kita yang salah loh. Kita bercemburunya berlebihan, atau ya, atau suaminya terlalu over terhadap perempuan lain. Berantem lah, saling adu argumen kan. Kamu gini gini gini, kata istrinya nih, kata suaminya kamu yang gini gini gini. Adu argumen. Sebenarnya dalam hati kecil keduanya, sebenarnya mereka merasa salah dua-duanya. Cuman karena ego yang nutupin nggak mau kalah. Saling adu argumen tuh, debat. Tapi kalau teman-teman ya setelah berantem seperti itu diem aja ngopi, laki-laki nih ngopi ngerokok, pasti berpikir begini, sebenarnya saya yang salah. Cuman tertutup ego oleh apa? Ego aku ketiga yang kemarin kita bahas. Gua suami, gua yang harus ngatur. Gak mau gua kalah sama istri gua, enak aja kan gitu. Ego tuh. Si istri pun sama ketika dia lagi masak, ya, ketika lagi masak nih, lagi masak. Istri berpikir juga, sebenarnya saya yang salah sih, saya terlalu over. Over apa? Over ketakutan, overthinking dan lain
sebagainya, ya kan? Sebenarnya sama-sama menyadari kesalahannya, tapi ego nutupin si istri, nggak bisa begitu, nggak boleh ditolerir kayak gitu. Ya, ini adalah pintu menuju apa gitu, harus dijaga, dipertahankan. Padahal si suami tidak ada maksud apa-apa dan lain sebagainya, misalnya kayak gitu ya. Akhirnya berantem lagi. Tapi kalau dua-duanya cooling down, melihat lebih dalam, ternyata saya yang salah. Si istrinya pun melihat saya yang salah. Ketika ketemu yang senyum lagi, sama-sama minta maaf. Nah, yang dimaksud dengan apa? Al kholasu minal fitnati wal husuma, tentang apa? Melihat lebih dalam, ya. Barangkali kita yang salah, bukan orang lain. Ya, barangkali kita yang salah, bukan orang lain. Seperti itu, teman-teman ya. Kenapa? Karena ketika kita melihat orang lain salah itu biasa tertutup oleh ego. Istri saya nggak pernah marah, malah bingung saya. Ya, gampang kalau istri kita mau marah, ya gampang sebenarnya. Bawa madu, ya bawa madu. Ya teman-teman itu jangan, jadi gini, istri kita nggak marah, baik. Suami kita pun nggak marah, baik. Ada tuh, ya ada sebagian dari kalangan manusia, nah, kalangan manusia nih, ya, istrinya tuh nggak pernah marah atau suaminya nggak pernah marah, terlalu baik. Kamu kok terlalu baik sih? Aku heran sama kamu, marah kayak sedikit. Sebenarnya itu sedang apa? Sedang fly gitu tadi. Allah sudah ngasih istri kita dalam kondisi terbaik, nggak pernah marah, sabar. Suami kita baik, sabar. Ya jangan pengen marah gitu loh. Nikmatin itu. Nah, nikmatin itu semua. Dan teman-teman semua yang istrinya bawel, yang sering marah, ternyata suami ya, yang diem aja, istri yang diem aja tuh bermasalah juga gitu bagi sebagian orang. Artinya nikmatinlah proses saat ini, nikmatilah istri kita saat ini. Jangan pengen dirubah, diemin aja. Jangan kita berpikir kalau istri saya baik tuh gini-gini, enggak teman-teman ya. Artinya yang apa yang ada saat ini yang terbaik itu aja. Pikiran selalu menerawang ke depan, membuat apa, rekonstruksi pikiran tentang begini-begini itu semua salah, salah semua. Ya, itu ilusi semua. Atau misalnya, kayak kita nih lagi mau ngaji, sekarang kan lagi semangat ngaji. Suami kita tuh gak pernah ngajarin ngaji, misalnya. Pikiran kita melayang, wah enak banget ya, punya istri tuh, punya suami tuh ustadz, bisa ngajarin ngaji. Ya itu ilusi semua juga teman-teman ya. Ilusi. Banyak juga teman-teman yang ustadz, istri itu sering curhat lah, curhat ke saya. Ya, sering curhat ke saya tuh begini. Coba ya suami saya itu orang biasa, nggak jadi ustadz, nggak jadi kiai. Kenapa emang? Setiap hari tuh keluar ngaji, ya jarang ada di rumah. Paling ke rumah ketemu saya tuh pagi aja, karena malam sampai subuh ngajar segala macam. Ya, jangan berpikir kayak gitu-gitu. Ya, jangan ngomong-ngomong kayak gitu. Jangan berpikir seperti itu. Atau misalnya, enak amat ya, jadi punya istri itu ustazah. Ya istri itu ustazah. Ya, kayak kemarin saya bikin bikin jokes ya gini, teman-teman, ya, teman-teman semua nih, kalau pengen kan gini, Ustaz, kayak ngaji sehari sekali itu kurang deh. Pengennya tuh ya pagi ada, siang ada, malam ada gitu ya. Biar apa? Biar kita ngaji terus. Saya bilang, ya nggak bakal bisa, teman-teman. Ya nggak bakal bisa gitu. Teman-teman kalau mau 24 jam sama saya jadi istri saya gitu. Cuman kalau udah jadi istri saya pasti bukan minta ilmu, minta apa? Minta duit gitu ya. Pasti minta duit, nggak mungkin minta ilmu. Ngebangunin saya misalnya pagi-pagi, ya kemarin kajian tuh lupa lagi, ya nggak mungkin begitu. Bangun saya pasti ya gas habis, ya duit habis, pasti begitu ya. Ya teman-teman, jadi pikiran itu selalu ngebawa kita terhadap sesuatu yang kita anggap indah, ternyata itu ilusi semua. Akhirnya kita apa? Melihat saat ini nggak indah gitu. Akhirnya suami kita nggak indah,
pasangan kita nggak indah tuh, mertua kita nggak indah, orang tua kita nggak indah, anak kita nggak indah, hidup kita nggak indah, kejepit kita sama pikiran kita sendiri. Kembali ke istri dan rumah tangga, bukan santri atau murid tuh bener. Jangan berpikir teman-teman, oh enak amat ya jadi istri kiai, jadi ibunya itu enak dikasih ilmu. Enggak teman-teman, enggak ya, enggak seperti itu. Biarkan kamu yang ngaji, aku yang shopping, kan gitu. Iya, lo bakal sampai tidak lupa bersyukur. Ya betul, betul mas. Ya jadi apapun yang terjadi nikmatin, itu yang terbaik ya Allah kasih. Lain syakartum lazidannakum. Nih, kalau kita bersyukur akan ditambah. Kalau kita bersyukur terhadap apa yang ada, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan penambahan kepada kita semua. Yang ketiga sekarang ya, yang ketiga. Oh, udah itu ya. Yang keempat, in kita tomainas, memutus ya toma kepada manusia. Jadi kita tidak lagi berharap kepada manusia, melepas pengharapan kepada manusia-manusia yang lain. Kenapa? Sejago-jagonya manusia, sehebat-hebatnya manusia, mereka ada keterbatasan teman-teman ya. Ada yang namanya limit ya, limitasi. Mereka tuh punya limitasi kebaikan, limitasi perhatian, punya limitasi ya. Kita harus sadari itu semua. Siapapun itu, suami kita ada limit perhatiannya, ada limit kebaikannya. Pun sama, istri kita pun ada limit kebaikannya, ada limit kebaikannya. Jadi semua itu ada limitnya, nggak mungkin ada yang unlimited menyayangi kita kecuali Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Semua itu ada limitnya. Nah, kita karena dipengaruhi oleh pikiran kita, pengennya manusia itu nggak ada limit kebaikannya tentang kita gitu. Nah, kita pengennya manusia itu nggak ada limit kebaikannya. Ini yang salah banget tuh di sini. Akhirnya kita sering kecewa kepada orang. Semua orang tuh nggak gimana-gimana, kitanya aja yang terlalu berekspektasi. Ya, ekspektasi kita yang terlalu berlebihan. Jadi setiap manusia ada limitasinya. Teman-teman semua, sekarang kita masuk ke halaman 48. Soalnya kemarin udah dibahas itu, jadi dipercepat. Nah sekarang kita, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. TPT kamana wae teh itu. Ya contoh kita ngelihat nih perempuan ya, buat laki-laki nih cantik segala macam, harus kita berpikir lebih dalam, itu kosmetiknya berapa, skincare-nya berapa, tasnya berapa, bajunya berapa, jajannya berapa. Lalu kita komparasi dengan jajan harian kita dengan apa, dengan gaji kita. Nggak masuk teman-teman ya, nggak masuk. Makanya Allah ngasih yang begitu, pas-pasin. Allah itu al-adlu, maha adil. Kita dikasih istri yang itu yang pas buat kita, kantongnya pas gitu loh ya. Jangan berekspektasi lah ya. Nah ini pas-pasin semua sama Allah. Nah yang membuat kita merasa tidak bersyukur itu karena kita gampang melihat kepada orang lain. Ya, sesuai kebutuhan, supply and demand ya, sesuai kebutuhan ya. Ya ikut kemampuan tuh, betul tuh, ikut kemampuannya. Hutang kita segitu saat ini pas buat kita teman-teman, dan kita pasti mampu bayarnya gitu. Kita punya hutang 200 juta ya pas, kita pasti mampu bayarnya. Kita punya masalah gede saat ini, kita pas punya masalah seperti itu. Kadang yang membuat tidak
pas kita tuh apa? Kadang nggak bisa emang segini sih. Kadang yang membuat kita tidak pas tuh apa? Ya, kitanya terlalu berekspektasi berlebihan. Itu teman-teman ya. Nah, yang sekarang kita masuk ke halaman 48. Udah gede belum mic-nya sekarang? Udah gede belum? Gimana ada ngasih wireless nih ke Isep, cuman nggak mau disebutin namanya. Terima kasih banyak ya. Wirelessnya bagus tuh. Nggak mau disebutin namanya. Saya curiga jangan-jangan ini Kang Ahmadin yang ngasih Amanda Loncat. Ya, siap. Nah, sekarang kita masuk ke Fawaidul. Apa sih manfaatnya kita? Jadi teman-teman gini lah bahasa gampangannya. Ketika kita bermuamalah, pastikan ini ada dalam diri kita. Nah, ketika kita bermuamalah, bersosial, pastikan ini ada pada diri kita. Kalau enggak, tinggalkan. Ya, kalau enggak, tinggalkan. Cari pertemanan lain. Cari circle yang lain. Jangan sampai kita ngabisin waktu, ngabisin umur, ngabisin tetangga, ngabisin duit, ngabisin pikiran di circle yang kayak gini. Nggak ada gunanya, teman-teman. Yang pertama, circle yang harus kita cari itu apa? Yang pertama, at-ta'alumu wa ta'lim. Belajar dan mengajar. Pastikan kalau kita lagi duduk, fokus, ya, duduk dan fokus terhadap satu komunitas. Komunitas itu memberikan satu pengajaran, satu memberikan ilmu kepada kita. Dan bukan hanya sekedar ilmu, tapi juga memberikan proses bagaimana kita pada akhirnya nanti ngajar. Karena ilmu itu menuntut kita untuk nanti share kepada yang lainnya, artinya ngajar. Nah, itu pastikan ada dalam komunitas kita yang kita serius sih. Kalau nggak ada, tinggalkan. Ya. Kalau ada kayak gitu, tinggalkan. Kalaupun mau digeluti, ya sekedarnya ala biasa saja. Ya, sekedarnya aja. Jangan diserusi komunitas-komunitas kayak gitu. Kan banyak komunitas yang saya pikir tuh manfaatnya apa sih gitu ya. Kayak saya dulu pernah beli motor Beat, teman-teman, Beat Street, tau kan? Beat Street ya. Nah, begitu saya baru beli motor Beat Street itu ada yang ngejapri ke saya, teman saya. Bro, mau ikut komunitas gak? Kata saya, komunitas apa? Komunitas Beat Street. Komunitas Beat Street. Terus manfaatnya opo? Ya. Apa manfaatnya coba kalau saya masuk komunitas Beat Street itu? Ya. Apa yang akan dibahas dari situ apa gitu? Nggak ada satu apapun gitu. Ada lagi komunitas aneh-aneh teman-teman ya. Dan itu diseriusin gitu ya, di masuk komunitas kayak gitu ya ala kadarnya aja, jangan terlalu di dalam gitu. Beat Street, motor Beat, Honda Beat Street. Nah, itu ada komunitasnya, saya disuruh masuk katanya. Ya kalau bisa kita masuk motor Vespa, HD, Harley Davidson. Nah, itu masih kejangkau sama akal, teman-teman. Kenapa? Karena memang ya di situ komunitasnya bagus, sehat. Biasanya orang-orang yang udah freelance itu di HD itu kan. Biasanya nanti berbicara tentang apa? Charity, tentang amal kemanusiaan kan gitu. Itu masih make sense ya, masih make sense. Pepe pulang pergi. Pastiin tuh ya kalau kita ikut komunitas yang mengajarkan dua nilai, ta'lim wa ta'allum, ngajar dan mengajar. Yang kedua, tawabun azim. Nah, itu bukan tawabun tapi sawabun azim. Di dalamnya ada reward yang amat sangat luar biasa. Limit dini karena kita sedang menyebarkan risalah keilmuan agama. Wa ba'su ma'nawiyatil ummah, dan kita sedang menggembleng atau menyebarkan
menggembleng atau menyebarkan, tidak bisa dengan cara apapun kecuali dengan taklim, dengan cara ngaji, dengan cara ilmu. Masa sih ngelag? Masih ngelag ya? Masih ngelag ya teman-teman sekarang? Oh, udah aman, siap. Ya, dari proses kita belajar. Pada akhirnya kita akan apa? Kita akan membuat spiritual umat itu bangun pada akhirnya. Yang kedua, di dalam proses ngaji itu akan ada reward yang luar biasa. Kenapa? Karena kita sedang membangunkan spiritual keumatan dengan cara apa? Dengan cara ilmu. Karena zaman sekarang itu manusia itu nggak bisa didoktrin, teman-teman, susah ya, susah didoktrin. Apa-apa harus serba make sense. Apa-apa harus serba make sense, masuk akal, dan bisa terrealisasi. Beda dengan zaman dulu mungkin ya. Udah jalanin aja, ntar juga kamu ngerasain begini. Kalau nggak, zaman sekarang nggak bisa. Harus benar-benar real time. Bisa dirasakan, bisa dipahami, bisa dijalankan. Nah, ketika kita masuk dalam kajian, kita ngaji, teman-teman. Kita sedang masuk pada ranah itu. Untuk apa? Untuk memperbaiki keilmuan kita, pada akhirnya kita memperbaiki. Untuk apa? Untuk memperbaiki keilmuan kita, pada akhirnya kita memperbaiki udah nggak lag ya? Masih nge-lag ya? Oh, masih. Sekarang gimana, masih nge-lag gak? Aman. Nah, sebagai gini Kang Mas, Bani Israel itu ya sebuah tantangan. Ya. Sebuah tantangan. Untuk siapa? Untuk para nabinya gitu ya. Jadi bukan sesuatu yang apa ya, bahaya gitu, bukan. Tapi memang kita harus upgrade. Jadi masyarakat sedang suka begini, itu tantangan, kita harus apa? Harus menguasai medan itu gitu. Bukan untuk dihindari, bukan untuk ditakut-takuti. Ya. Dengan apa? Mengatasnamakan zaman dulu tuh lebih bagus, zaman sekarang tuh begini, bukan ya, bukan tentang itu. Tapi tentang bagaimana umat sekarang mempunyai cara pandang seperti ini, ya kita harus ikut gitu ya. Untuk apa? Untuk bisa memberikan nilai itu tadi gitu. Gitu, seperti itu. Yang kedua sekarang teman-teman ya, itu baru pertama tuh ya. Yang kedua ada tentang apa? Tentang an-naf'u wal intifa'u. Di dalam komunitas tersebut, ada apa? Nilai apa? An-naf'u wal intifa'u. Kita memberikan manfaat sekaligus kita mendapatkan manfaat. Kita memberikan manfaat sekaligus kita memberi manfaat. Gitu. Tuh, Kang Aditya tuh cerdas. Ya. Kenapa Barat menguasai peradaban teknologi dan lain sebagainya? Mereka itu ngikutin zaman. Quran ya dibawa untuk apa? Untuk mendeteksi zaman itu tadi tuh, di screening. Oh, ternyata ada dalam Quran, diteliti lebih dalam, muncullah teknologi, muncullah sains, muncullah ilmu pengetahuan. Kalau di kita, begitu masyarakat suka medsos, begitu masyarakat suka media sosial, ya, suka sains, suka yang berbau-bau teknologi, ini dilarang. Ini adalah tanda akhir zaman. Masyarakat suka yang instan-instan. Masyarakat suka yang hal-hal yang tidak alamiah lagi misalnya. Tidak alamiah itu dalam artian pengen itu yang instan-instan gitu. Akhirnya dia ketinggalan zaman. Masyarakat sudah ke depan duluan. Ya, ke depan duluan. Bahaya kayak gitu. Kita harus ngikut, teman-teman, ngikut.
tentang tren, tapi tidak terbawa oleh tren karena kita mempunyai value gitu loh. Jadi pegang ini al muhafadzatu qadimi sholih wal akhdzu bil jadidil aslah. Mempertahankan sesuatu lama yang baik, mengambil sesuatu yang baru yang lebih baik gitu. Jadi kita satu sisi kita kuno, di satu sisi lain kita modern. Oke, gua sarungan, pemikiran gua tapi modern gitu. Sarungan kita teman-teman pakai peci hitam misalnya, tapi pemikiran kita modern gitu. Jangan sampai kita pakai apa, pakai jas dan lain sebagainya, tapi pemikiran tuh kolot, ya, pemikiran kolot, jangan sampai seperti itu. Nah, masih masih ngelag ya teman-teman sekarang? Masih ngelag ya? Udah enggak kali ya? Oh, tidak. Nah, amanapu adapun memberikan manfaat atau ya memberikan manfaat. Oh, amanapu adapun mengambil manfaat bahwa ayan fa'an nasa imma bimalihi au bijahihi au afkarihi au syafaatihi wa ghairu zalika minal manafi. Adapun ketika kita memberikan manfaat, yaitu manusia mendapatkan manfaat dengan kehadiran kita. Dengan apa? Dengan harta yang kita miliki. Kedua, au bijahihi. Kalau kita nggak punya duit, minimal kita punya yang kedua ini apa, bijahi, posisi kita. Kita mempunyai satu keahlian yang kita kasih value itu pada komunitas pengajian kita. Jadi teman-teman punya keahlian apa? Manfaatkan keahlian itu. Dulu teman-teman punya keahlian itu untuk cari duit kan gitu, untuk cari dunia. Nah, sekarang manfaatkan kebisaan teman-teman semua untuk apa? Untuk dakwah. Ya untuk dakwah gitu. IT ini Kang Embo manfaatkan bikin konten kayak bikin aplikasi ngaji kayak udah kan udah bikin tuh materi-materinya sama Kiai Holid. Ya tinggal kita dimasukin ke aplikasi. Bisa nggak tuh? Beramal cerdas di waktu terbatas. Ayo teman-teman semuanya ya yang punya keahlian, ya, saya nggak punya duit tapi saya punya keahlian. Ayo kita sama-sama bergerak. Ada Kiai Holid yang mana? Holid Basalamah. Ada belum? Ya, kita punya duit ya pakai duit teman-teman, nggak punya duit punya keahlian gunakan keahlian itu. Oh saya punya bisa ngobatin ya obatin teman-teman ya, nanti masuk pada satu circle dakwah besar gitu ya, satu circle dakwah besar. Oh saya tadi nggak punya duit ya, nggak punya keahlian untuk ini dan itu segala macam, tapi saya punya tenaga ya, saya infakkan untuk dakwah ini. Ayo monggo bareng-bareng teman-teman ya. Jadi dakwah ini bukan yang kita, tapi yang Rasulullah. Kita masuk pada circle-nya gitu ya. Apa? Sama-sama saling bersinergi, menguatkan. Jadi saya bilang, di sini tidak ada ketua, tidak ada pemimpin, tidak ada murid, tidak ada guru. Sama-sama kita saling bersinergi. Nah, satu sama lain. Untuk apa? Untuk kepentingan dakwah, bukan kepentingan siapa-siapa. Yang paling penting teman-teman sudah tercerahkan. Kalau sudah tercerahkan, teman-teman bisa menyerahkan. Oh saya nggak punya apa-apa, saya bisa makan. Ya udah, ayo makan teman-teman ya. Jadi nanti pas bagian ngaji kan makanan itu disediakan memang untuk makan. Nah itu keahlian saya tadi. Ya udah ayo gitu ya. Udah ayo. Gitu. Jadi makan pun teman-teman dipergunakan di sini. Karena itu penting, basic penting gitu. Ya. Dan takut. Saya bisanya tidur saat nggak apa-apa, ya nggak apa-apa. Gantiin orang-orang yang nggak suka tidur.
Iya, emang harus semua ya. Zaman dulu nih Kang Aditya, cuman butuh satu mujtahid untuk membuka Al-Quran. Siapa? Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Malik misalnya. Dengan satu orang saja mereka mampu membuat ijtihad yang dibutuhkan umat. Satu orang loh itu. Kenapa? Ilmunya komprehensif. Hadisnya, tafsirnya, asbabun nuzul, asbabul wurud sudah komplit. Sehingga menciptakan apa hukum-hukum dalam Al-Quran diambil, disaripatikan, dikawinkan dengan hadis. Lahirlah apa hukum-hukum produk Islam. Kalau zaman sekarang nggak ada orang kayak gitu. Apakah kita bisa membuat mujtahid atau ijtihad? Bisa, bisa. Ya, kita membuat ijtihad itu bisa. Dengan apa? Kolektif namanya. Ini ahli sains, ahli filsafat, ahli kedokteran, ahli kesehatan. Diajak semua membahas satu hukum dalam Quran. Misalnya ini gimana? Menurut filsafat seperti apa? Menurut kedokteran seperti apa? Menurut psikologi seperti apa? Ayo kita gabung-gabung bareng-bareng. Dibuatlah satu hukum yang sekarang atau kekinian. Kita ajak ahli perbankan untuk memutuskan hukum bank. Karena masyarakat bingung. Bank ini haram, haram atau tidak? Kalau riba jelas-jelas haram, teman-teman. Ya. Pak Ustadz, riba haram nggak? Riba tuh jelas-jelas haram. Cuman bank ini riba atau tidak kan gitu. Masih banyak yang bingung kan? Ayo kita sama-sama gabung nih antara yang perbankannya sama ahli syariah, ekonominya seperti apa. Kita gabung-gabungin, memutuskan satu hukum, ketok palu. Bisa boleh atau tidaknya, misalnya seperti itu. Tentang rokok itu pasti pada bingung. Rokok haram atau enggak sih? Ayo kita gabungin, ke dokternya seperti ini, psikologinya seperti ini, ya, oke. Terus orang ekonominya seperti ini, kita gabungin kolektif. Ini ada orang ngaku ustadz misalnya, dia nggak ngerti tentang ekonomi, nggak ngerti tentang masalah perbankan, tiba-tiba dengan seenak jidatnya, bank haram, ndasmu, ya, ndasmu, seenak jidatnya tuh. Dia nggak berpikir tentang apa, kalau sesuatu yang haram, ke bawahnya pun haram. Maka apa? Maka ATM haram. Ya, ATM haram semua. Mobil motor yang teman-teman apa pernah kredit haram semua. Terus kayak apa? Jalanan kita itu pakai bank semua haram semua, teman-teman. Ya, haram semua. Maka di sini dibutuhkan apa? Kecerdasan untuk melihat lebih dalam lagi. Ya. Melihat lebih dalam lagi. Untuk apa? Untuk melihat, oh ini maslahatnya seperti apa. Jadi kan banyak hukum itu ya. Maslahat itu. Dan lain sebagainya gitu. Kurang mantep bilang dah. Kalau pengen mantep langsung nanti ya ketemu langsung. Saya kasih quote ndasmu. Ya, saya cuman menjabarkan aja ya. Cuman menjabarkan aja. Saya tidak berbicara hukum di sini. Ya. Saya hanya I'm just give your information, not hukum. Saya hanya memberikan informasi, bukan hukum ya. Hanya mancing aja, mancing teman-teman untuk berpikir lebih dalam lagi melihat sesuatunya gitu. Biasa di Bogor. Au afkarihi, ataupun kita punya apa? Punya pemikiran. Kita sumbangin di situ, Ustaz. Yang bagus tuh dakwah begini, begini, begini. Harusnya begini. Ya, ayo monggo teman-teman ya. Silahkan yang punya pemikiran. Jadi nggak punya duit, nggak punya kemampuan, punya pemikiran nih. Silahkan. Ya. Silahkan kita sama-sama untuk bergerak. Au syafaatihi, ataupun penolong yang menolong. Ngasih akses namanya. Syafaat itu ngasih akses. Bagi Ruzalika ataupun yang lain sebagainya. Ustaz, saya nggak punya duit, saya nggak punya posisi apa-apa, saya nggak punya kemampuan apa-apa, saya nggak punya pikiran apa-apa, saya nggak bisa ngasih akses apa-apa. Yang saya bisa doakan, yang saya bisa lakukan hanya mendoakan. Monggo silakan teman-teman.
Ya monggo kita sama-sama bergerak semuanya. Minal manafi'i, dari berbagai macam manfaat. Nah, amal intifa'u ataupun mengambil manfaat ataupun kita memberi manfaat, ai intifa'un nasi bil kasbi wal muamalati wal musyarakati fil khairat. Kalau tadi nafu itu adalah memberi manfaat, intifa itu tentang apa? Bagaimana kita memberikan apa yang ada dalam diri kita. Tentang apa? Kita memberikan pekerjaan misalnya. Wal muamalatu wal musyarakati fil khair, dan saling share dalam ranah kebaikan. Bukan teman-teman ya. Nafu itu adalah tentang apa? Kita memberi manfaat. Jadi kita punya ini, punya itu, kita kasih ke orang. Teman-teman sampai sini ada yang ditanyakan lagi, monggo silahkan. Insya Allah nanti malam untuk ngaji saya akan share ya kitabnya, ataupun kita akan ngaji terkait dengan apa? Dengan tematik. Kenapa ini? Ustadz lagi Ustadz bingung lagi. Ustadz apa sih? Ustadz singgung lagi tentang ide penggabungan NU dan Muhammadiyah. Ya kayak gitu. Muhammad NU. Dulu soal PSI itu kemarin belum jadi. Ya nanti dikasih tahu ya. Yang penting ngaji aja tuh nanti dikasih tahu. Kenapa harus hitam ya? Bedanya dakwah dengan tablik ya Pak Ustadz? Ya hampir sama. Dakwah mengajak, tablik menyampaikan. Dakwah itu mengajak. Yo 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 yo. Dengan apa Cam? Menyampaikan. Jadi adalah satu kesatuan. Kalau kita mau dakwah ya harus tablik. Kalau hanya dakwah nggak tablik seperti apa? Atau kita tablik doang nggak ngajak buat apa? Dakwah itu tentang memberikan value. Ya, kalau dakwah itu tentang memberikan value. Dakwah tentang apa? Tentang menjabarkan tentang value itu tadi. Ya teman-teman yang an-nafu, ya an-nafu itu tentang apa? Tentang kita mengambil manfaat dari orang lain. Kalau al-intifa'u kita memberikan manfaat. Telat, yang apa nanti malam ketemu lagi. Ya malam ketemu lagi. Untuk teman saya ada yang nyesel kemarin tidak ikut, saya racuni untuk saya rekrut. Ya insya Allah nanti di Jogja insya Allah. Ya mudah-mudahan istiqomah ya Mas Ihram, bawa lagi yang lebih banyak. Kepala suku itu harus mengajak suku-sukunya. Ini dakwah Rasulullah begitu teman-teman. Yang langsung diajak ya masuk Islam itu bukan anak buahnya tapi sukunya. Mengirim ke Rustum gitu ya. Rustum itu kan pemimpin suku di apa Persia saat itu. Langsung ke Romawi, raja-rajanya yang dikirim-kirimin apa pasukan apa dai sama Rasulullah, dikasih hadiah sama Rasulullah. Cara ngerekrutnya gitu tuh Rasulullah. Kasih hadiah. Setelah hadiah diterima baru dia sampaikan maksud tujuannya itu apa. Dan Rasul pun mendapatkan hadiah, jadi saling memberikan hadiah. Bahkan ada salah satu baju Rasulullah yang harganya itu kalau ditaksir miliaran. Dikasih siapa? Dikasih seorang raja. Itu baju kebanggaan Rasulullah. Jadi Rasulullah pun ngasih, raja itu pun ngasih, gitu, saling memberi. Nah, jadi Mas Ihram tugasnya itu berat ya, merekrut sukunya nanti. Ya, kalau enggak nanti kita ke Jogja ataupun Magelang ataupun nanti kita ngaji di Bogor ya. Dari yang ya ya ya. Siap Mas Ihram. Nanti insya Allah ya nanti untuk Lebaran habis Lebaran ya.
masih lama sih ya. Kita nanti ngadain halal bihalal. Tempatnya di apa, di Bogor. Kalau halal bihalal di pusat ya, di Bogor. Nanti untuk ngaji berikutnya, season berikutnya insya Allah nanti kita ada agenda akan lagi di ya, daerah Jawa, entah itu di Jogja, di Magelang dan lain sebagainya. Yang paling penting terus istiqomah, semangat terus ngajinya ya, karena masih banyak hal-hal yang belum kita jelajahi, hal-hal yang belum kita perhatikan. Siap Kang Mahesa, boleh mana di Empang ya, Jogja sekalian liburan bener ya, habis lebaran kita sekalian liburan pakai bus bareng-bareng dari sini. Kemarin seru teman-teman ya, saya sepanjang perjalanan tuh nggak bisa tidur, paling tidur 2 jam 3 jam bangun lagi, pada nyanyi semua ya. Coba kapan lagi kita ngedenger ya udah Peri nyanyi, coba tuh nyanyinya nyanyi Jerman lagi, masih terbayang sama saya judul lagunya Tudu. Terus Abah Tito nyanyi juga ya. Kang Wahidin nyanyi, coba kapan teman-teman ya, teman-teman dengerin udah Peri, Kang Wahidin, Abah Tito nyanyi yang berat ya, Sisgon, Kang Bowo nyanyi itu kan ya, pada nyanyi semua. Kayak suara mereka bagus-bagus. Iya benar, bubarnya sedih nih. Cuman tuh sedih bubarnya sedih. Udah Peri, orang udah mau tidur semua tuh, diracunin pakai lagu Sisgon ya, bangun semua. Ngaji jadwal ngaji tiap jam berapa Gus? Kalau mau masuk grup aja ya, kalau mau masuk grup aja, jadi tahu jadwal ngaji kita. Izin masuk Gus, benar ya, saya tulis dulu ya, saya tulis dulu di mana ya. Mana pulpen nggak Mas? Gimana cara bentar, jadwal nyanyi kapan start ya, kalau jalan-jalan doang teman-teman ya nyanyi. Tas aku mana sih mah? Mah, tas ada nggak sih tuh? Tas. Jangan aku nak. Ya, Sep. Privat, Sep. Suara antum terlalu indah, Sep. Nyanyi pilihan lagunya sih bagus sih, Sep. Ya, The Beatles. Yesterday. Nggak muat lagunya, nggak masuk. Yesterday doang yang bagus, selebihnya enggak. Bentar. Oh, nyari pulpen dulu Mas. Nyanyinya sir, ya pakai sir ya, Sep, nyanyinya. Pakai rasa nyanyinya, bukan pakai suara. Nih, ya kalau masuk grup, bentar. Nih nomornya nih MSC. 0838. Kok salah? Bener ya? Iya, Mas Win nggak kebagian nyanyi. 0838 733 44369. Itu di screenshot aja kalau yang belum masuk grup ya. Apa? Mas Win nanti bagian ajan aja, nanti ajan. Apa? Ayah.
Ya, teman-teman semua, nanti malam kita ketemu lagi. Yang nanti apa? Nanti materinya akan kita bahas pada malam hari. Teteh, dadah. Halo, halo. Ya teman-teman ya, nanti kita malam ketemu lagi. Oke. Kang Yusuf berahain masih muda saya itu. Ya, masih muda. Jangan dong. Dadah tuh teteh, teteh. Malam-malam malam kita ketemu lagi ya. Siap Teh Hayati, sehatnya. Punten tak cantiasa kabumi abdi. Ya udah ya, teman-teman ya. Anak saya udah nangis soalnya. Ya. Allahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi jam 8 ya. Insyaallah nanti ngebahas yang mungkin teman-teman lagi ngerasain itu ya. Nanti saya share materinya malam hari. Nanti setelah ini saya share ya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak teman-teman ya.